Hai, selamat pagi semuanya. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita melanjutkan dari buku tema 2, subtema yang keempat, pembelajaran 1. Nah, subtema yang keempat ini membahas tentang kegiatan bermain di tempat wisata. Nah, tujuan-tujuan pembelajarannya antara lain yang pertama, dengan mendengarkan teks percakapan tentang pergi wisata ke pantai, kita dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan percaya diri. Tujuan yang kedua, dengan memperhatikan teks percakapan tentang pergi wisata ke pantai, kita dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda, memperhatikan penggunaan lafal dan intonasi yang tepat dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks percakapan tentang menghitung layang-layang, kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan yang dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri dengan cermat. Yang keempat, dengan membaca teks percakapan tentang menghitung layang-layang, kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1 dengan cermat. Yang kelima, dengan mengerjakan soal latihan tentang pembagian, kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan cermat. Yang keenam, dengan melengkapi teks percakapan yang masih kosong, kita dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan cermat. Yang ketujuh, dengan membaca teks percakapan tentang ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami, yaitu kerang, kita dapat mengidentifikasikan ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami dengan cermat. Dan yang kedelapan, dengan mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami, kita dapat membuat karya hiasan dengan bahan alami dengan disiplin. Nah, itulah tujuan-tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita coba amati gambar ini ya. Coba kita amati dengan teliti, dengan cermat. Kira-kira apa bacaan yang sesuai atau apa kira-kira percakapan yang sesuai dengan gambar ini? Nah, kita perhatikan dengan cermat ya. Nah, tadi kita sudah mengamati, sekarang kita coba dengarkan. Ini ada percakapan antara bu guru dengan siswa-siswanya. Nah, sekarang kita coba dengarkan ya. Nah, inilah dia. Bu guru mengatakan begini, anak-anak, kita sekarang di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Lalu Benny mengatakan, kami sangat senang, Bu. Lalu bu guru mengatakan, sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Lalu semua siswa mengatakan, paham, Bu. Nah, Benny kemudian bertanya, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Kemudian bu guru mengatakan, boleh Benny. Lalu Lani bertanya, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Dan bu guru mengatakan, silahkan. Tapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Lalu siswa mengatakan, baik Bu. Nah, bu guru mengatakan, sebelum bermain, ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Benda apa saja yang ada di pantai? Kemudian Dayu menjawab, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Lalu Mei juga menjawab, pasir.
batu, air, dan kerang, Bu. Kemudian Udin menjawab, balon dan layang-layang, Bu. Lalu Bu Guru mengatakan, pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itulah percakapan antara Ibu Guru dengan siswa-siswanya. Nah, apakah dari percakapan itu sama dengan gambar yang sedang kita amati? Ya. Nah, bagaimana dengan terkaan kita tadi? Apakah sesuai teks percakapannya dengan yang kita amati tadi? Ya. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan percakapan tadi, ya, sekarang kita coba dengarkan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Ya, mereka merasa sangat senang. Iya, bagus sekali. Yang kedua, siapa yang ingin bermain layang-layang? Yaitu Beni, betul. Ya, Beni. Apa? Ini pertanyaan nomor 3. Apa yang ingin dilakukan Lani? Iya, coba apa jawabannya? Apa yang ingin dilakukan Lani? Iya, Lani ingin menulis-nulis di pasir. Iya. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Ya, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Yaitu Ibu Guru menanyakan benda-benda apa saja yang ada di pantai ini, ya, di sekitar pantai ini. Kemudian mereka menjawab ada banyak sekali benda-benda itu, ya. Nah, itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Guru. Benda-benda apa saja yang ada di pantai? Nah, pertanyaan yang terakhir nomor 5. Apa saja benda yang ada di pantai? Oh, banyak sekali tadi teman-teman menjawab, ya. Ada yang mengatakan ada kapal, ada keranjang ikan, ada jaring, pancingan, sampan, lalu ada batu, ada pasir, air, dan lain-lain. Ya, nah itulah tadi jawaban-jawaban dari percakapan yang kita dengar tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Teacher yakin kalian pasti sudah mengenal lagu ini. Judulnya Layang-Layang. Diciptakan oleh NN, yaitu NN singkatan dari No Name. Ya, No Name tidak diketahui siapa penciptanya. Nah, lagunya sangat indah. Mari kita bernyanyi bersama, ya. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ya, bagus sekali ya lagunya. Oke, nanti kalian coba ulang-ulang di rumah sampai lancar, ya. Baik, sekarang kita coba perhatikan Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang.
Nah, kita dengarkan si Siti mengatakan, aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Lalu dijawab oleh si Benny, bagaimana hasilnya? Lalu dijawab oleh Siti, bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus, kata Benny ya. Lalu Siti mengatakan, nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Nah, 6 dibagi 1 sama dengan 6. Lalu Benny mengatakan, kalau begitu suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah, bagus sekali percakapannya ya. Jadi ini percakapan antara pembagian. Jadi bilangan kalau dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1. Contohnya misalnya 5 dibagi 5 hasilnya 1. Tadi Siti punya 6 layangan. 6 dibagi 1 hasilnya 6. Ya, 6 dibagi 1 hasilnya 6. Lalu kebalikannya, kalau 6 dibagi dengan dirinya sendiri 6, hasilnya 1. Ya, jadi teacher ulang kembali ya. Nah, bilangan itu kalau dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tetapi kalau bilangan itu dibagi dengan dirinya sendiri, dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita coba dengarkan lagi percakapan yang lain, masih tentang Siti dengan Benny. Nah, Siti mengatakan, ada satu lagi yang aku temukan. Lalu Benny menjawab, wah hebat, apakah itu? Lalu dijawab oleh Siti, nah begini, tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Lalu Benny mengatakan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Lalu dijawab oleh Siti, benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Jadi tadi Siti mengatakan benar sekali. Artinya jika bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Lalu Benny menjawab, wah Siti hebat ya. Nah, itulah tadi percakapan tentang pembagian. Jadi kita ingat, bilangan kalau dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tapi kalau bilangan itu dibagi dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 1. Sekarang ada percakapan antara Benny dengan Lani. Coba kita dengarkan ya. Nah, di sini Benny mengatakan, di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Lalu dijawab oleh si Lani, wah ide yang bagus Benny. Wah ide yang bagus Benny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat Benny? Lalu Benny mengatakan, masih. Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Lalu Lani mengatakan, berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Lalu Benny mengatakan, alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya.
Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, itulah percakapan antara Beni dengan Lani. Nah, kita coba juga persiapkan bahan yang dikatakan oleh Beni dan Lani ya. Kita coba untuk membuat figura. Ya, kita butuhkan karton ya, terserah mau karton bekas kardus juga boleh kita gunting ya, atau karton yang tebal yang berwarna coklat juga boleh ya. Setelah itu nanti kita bentuk persegi panjang. Ya, boleh besar, boleh kecil, ukurannya bebas. Nanti di pinggir-pinggir karton itu kita tempel dengan kerang, ya. Kita tempel dengan kerang atau boleh bahan alami yang lain, boleh daun-daun kering, boleh ranting-ranting kering, ya. Kita tempel di pinggir karton-karton tadi, di sepanjang persegi panjang tadi. Nah, atau boleh juga dengan cara yang lain ya. Pokoknya dia semua termasuk bahan alami ya. Baiklah, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal ya. Ada mengamati gambar, mendengarkan percakapan, lalu kita juga menyanyi bersama tadi ya. Masih ingat kita menyanyi bersama. Kemudian kita juga mempelajari pembagian ya. Pembagian yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri dan satu hasilnya ya. Kemudian juga di akhir pembelajaran kita diajak untuk membuat sebuah figura ya. Kita coba buat dengan menggunakan bahan alami, boleh kerang, boleh daun-daun kering, ranting-ranting kering, dan seterusnya ya. Nah, semoga kalian bisa belajar dengan gembira, bisa belajar dengan semangat ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa. Bye.